Theseus masuk ke dalam labirin dengan hati yang gigih. Dibantu benang Ariadne yang terurai, membimbing langkahnya. Sang monster pun kemudian tumbang dalam suramnya labirin. Dan para korban berlayar pulang dengan selamat. Seharusnya menjadi berita gembira dan tak berakhir dengan tragis. Aegeus adalah Raja Athena. Ia memiliki beberapa istri, tapi belum mempunyai putra yang akan menjadi ahli warisnya. Aegeus yang sedih dan khawatir pergi pada orakel di Delphi, tempat di mana banyak orang meminta nasihat, karena orakel adalah penghubung antara manusia dan dewa Apollo, dewa ramalan itu. Namun mendengar nasihat orakel, Aegeus malah menjadi bingung. Orakel berkata, "Jangan menjauhkan mulut yang telah mendekati kantung anggur sampai kau telah mencapai ketinggian Athena, supaya kau tidak mati karena kesedihan." Aegeus merasa sedih, bingung, maka dalam perjalanan pulang ia mampir pada sahabatnya, Pittheus, Raja Troezen yang terkenal bijaksana. Pittheus memahami ramalan itu. Menurutnya, Aegeus akan memiliki anak dari wanita pertama yang ia jumpai dalam perjalanan pulang. Pittheus memperkenalkan Aegeus pada putrinya Aithra. Singkat cerita, Aithra kemudian mengandung anak Aegeus, dan atas saran Dewi Athena, Aithra pergi ke pantai memberi persembahan pada dewa Poseidon, agar kandungannya mendapat berkah dari Poseidon. Ketika Aegeus akan kembali ke Athena, Aegeus meletakkan sandal, perisai dan pedangnya di bawah batu yang besar. Aegeus memberitahu Aithra bahwa jika anak mereka sudah dewasa, ia harus mengangkat batu itu sendiri dan membawa semua senjata itu ke Athena. Mungkin ada yang bertanya, kok anaknya dan Aithra ditinggal sih? Kok nggak dibawa ke Athena? Rupanya Aegeus khawatir akan keselamatan anak laki-lakinya. Khawatir menjadi sasaran musuh dan lawan politiknya. Beberapa bulan kemudian lahirlah bayi laki-laki yang sehat dan kuat yang diberi nama Theseus. Theseus dibesarkan dalam lingkungan yang aman dan dididik oleh kakeknya yang bijaksana dan dipersiapkan menjadi pahlawan. Ketika Theseus kanak-kanak, Hercules mengunjungi kakeknya. Theseus dan teman-temannya berlari-lari untuk bertemu dengan Hercules. Hercules meletakkan jubah kulit singanya di kursi. Ini membuat teman-teman Theseus ketakutan karena mereka mengira itu singa betulan. Tapi Theseus muda dengan berani mengambil pedang milik pengawal dan lalu menyerang dan menusuk jubah singa itu. Hercules dan kakeknya tertawa melihat Theseus menyerang jubah Hercules. Hal tersebut menunjukkan keberanian Theseus. Menurut Hercules, Theseus suatu saat akan menjadi seseorang yang namanya akan diabadikan di antara bintang-bintang di langit. Di kemudian hari, Theseus dan Hercules menjalin persahabatan. Konon ketika Hercules mengalami depresi karena secara tidak sengaja membunuh istri dan anak-anaknya, Theseuslah yang menghibur Hercules dan membujuk Hercules untuk tidak bunuh diri. Theseus menolong Hercules untuk bangkit kembali. Ketika Theseus berusia 16 tahun, ia berusaha mengangkat batu yang Aegeus letakkan di atas sandal dan pedangnya. Theseus berhasil mengangkat dan membalikkan batu itu, lalu memakai sandal Aegeus. Sesuai pesan ayahnya, maka berangkatlah Theseus ke Athena. Sang kakek memberinya kapal untuk dipakai Theseus, tapi Theseus menolak dan memilih lewat darat untuk mencapai Athena. Menurut Theseus, akan sangat tidak terhormat apabila ia datang pada ayahnya tanpa debu dan darah di pedangnya. Maka berjalan kakilah Theseus menuju Athena. Jalan yang akan ia lalui adalah jalan yang penuh bahaya. Ia bisa bertemu penjahat, bisa bertemu binatang buas. Tapi Theseus yang pemberani berjalan sendiri tanpa ragu. Dalam perjalanan, Theseus kemudian bertemu Periphetes, seorang bandit, anak dewa Hephaestus. Seperti Cyclops, ia memiliki satu mata. Periphetes sering merampok para pelancong
dan membunuh mereka dengan gada perunggunya. Theseus menipu Periphetes, berpura-pura memeriksa apakah gada Periphetes benar-benar terbuat dari perunggu. Kemudian Theseus memukul kepala Periphetes dengan gada tersebut dan membunuhnya. Setelah itu Theseus bertemu dengan seseorang bernama Sinis. Sinis itu kejam. Ia mengikat pengembara yang ia temui di 2 pohon pinus dan membengkokkan pohon itu sehingga tubuh korban melenting dan tercabik-cabik. Theseus membunuh Sinis dengan cara yang sama. Ketika Theseus tiba di sebuah desa yang bernama Kromion, Theseus membunuh seekor babi hutan yang selama ini meneror penduduk dan menimbulkan kekacauan. Konon babi itu adalah anak Tifon, yaitu monster yang pernah hampir mengalahkan Zeus. Selanjutnya Theseus bertemu dengan Kerkion, Raja Eleusis. Kerkion sering menantang gulat orang yang lewat. Dia berjanji akan memberikan kerajaannya bagi siapa saja yang mampu mengalahkannya. Namun, apabila Kerkion yang menang, Kerkion akan membunuh lawannya. Theseus mengalahkan Kerkion dan mengambil alih kerajaannya. Skeiron adalah bandit dari Korintus yang terkenal. Ia merampok para pelancong dan memaksa mereka mencuci kakinya di tempat yang terjal. Ketika mereka berlutut di hadapan Skeiron, Skeiron menendang mereka hingga jatuh dari tebing. Di bawah tebing ada kura-kura raksasa yang siap melahap mereka. Theseus menangkap kaki Skeiron dan melemparkannya ke laut. Selanjutnya Theseus berjumpa dengan bandit Procrustes. Procrustes memiliki ranjang besi tempat ia memaksa korbannya untuk berbaring. Jika korban lebih pendek dari ranjang, ia akan meregangkan korban agar pas. Tetapi jika korban lebih panjang dari ranjang, kaki korban akan dipotong supaya pas. Dalam 2 kejadian tersebut, korban meninggal. Theseus membunuh Procrustes dengan cara itu pula. Setelah menghadapi para bandit dan babi hutan Kromion, maka tibalah Theseus di kota Athena. Aegeus saat itu telah menikah dengan Medea, seorang penyihir dari Korintus. Dari Medea, Aegeus memiliki seorang putra bernama Medos. Ketika itu nama Theseus mulai dikenal orang karena peristiwa-peristiwa yang dialaminya dalam perjalanan. Aegeus mendengar peristiwa itu dan mengundang Theseus untuk makan di istana. Ketika Theseus tiba di istana, ia tidak langsung mengungkapkan identitas aslinya bahwa ia anak Aegeus. Aegeus bersikap ramah, tapi curiga dengan niat pemuda asing itu. Medea tahu siapa Theseus sebetulnya, maka ia mengatur agar Theseus mati dengan cara memintanya menangkap banteng Marathon. Medea ingin mengamankan posisi anaknya sebagai pewaris tahta Athena. Banteng Marathon ini adalah banteng kereta yang kabur yang pernah ditangkap Hercules ketika Hercules menjalankan tugas-tugas Eurystheus. Kisah Hercules atau Herakles menangkap banteng kereta sudah pernah saya tayangkan sebelumnya. Ketika kemudian Theseus kembali dengan kemenangan atas banteng Marathon yang telah ia bunuh, Medea mencoba meracuninya dengan secangkir anggur beracun. Tepat ketika Theseus hampir minum anggur beracun itu, Aegeus melihat pedang Theseus dan mengenali bahwa Theseus adalah anaknya. Aegeus menumpahkan anggur di tangan Theseus lalu memeluk Theseus. Aegeus yang tahu bahwa anggur itu beracun kemudian mengusir Medea yang telah membahayakan nyawa anaknya. Kemudian Theseus diperkenalkan kepada orang banyak dan dinyatakan sebagai putra mahkota. Raja Minos adalah pemimpin Kreta, salah satu putra Zeus. Untuk menegaskan bahwa ia yang berhak memimpin Kreta daripada saudara-saudaranya, ia berdoa kepada Poseidon agar Poseidon mengiriminya banteng seputih salju sebagai tanda. Poseidon mengabulkan permintaan Minos dengan pengertian banteng tersebut akan dikorbankan untuk Poseidon. Namun karena banteng putih itu cantik,
Minos merasa sayang untuk menyembelihnya. Minos malah mengorbankan banteng lain yang kualitasnya lebih rendah untuk Poseidon. Tentu saja Poseidon marah. Poseidon yang murka menyuruh Afrodit mengutuk Pasiphae, istri Minos, sehingga Pasiphae jatuh cinta pada banteng itu dan kemudian mengandung dan melahirkan makhluk setengah manusia, setengah banteng. Makhluk itu diberi nama Asterion, yang berarti bintang kecil, namun lebih sering disebut Minotaur, yang artinya bantengnya Minos. Pasiphae menyayangi Asterion dan Asterion tidak terlahir jahat. Namun Asterion diperlakukan kejam oleh Minos yang jijik melihat bentuknya, berkepala banteng, bertubuh manusia. Minos mengasingkan Asterion dalam labirin yang rumit yang diciptakan Daedalus. Perlakuan kejam Minos membentuk Asterion atau Minotaur menjadi monster yang jahat pemakan daging manusia. Sementara itu, banteng Kreta menimbulkan kekacauan di Kreta sehingga Minos mengizinkan Hercules untuk menangkapnya dan membawanya ke Eurystheus. Ketika banteng itu diserahkan kepada Eurystheus, kemudian banteng itu dilepas dan mengembara hingga di sebuah tempat bernama Marathon. Selanjutnya, banteng putih itu bernama Banteng Marathon. Dalam sebuah peristiwa, Androgeus, putra Minos, terbunuh oleh banteng Marathon. Minos menyalahkan Aegeus dalam peristiwa tersebut. Dalam perjanjian damai, Minos meminta Aegeus untuk mengirimkan setiap 9 tahun sekali 7 pemuda dan 7 pemudi untuk diberikan sebagai makanan bagi Minotaur di labirin. Theseus ingin menghentikan pengiriman upeti itu. Theseus minta izin Aegeus untuk menjadi salah satu dari orang-orang yang dikirim untuk makanan Minotaur. Dengan berat hati, Aegeus mengizinkan Theseus untuk berangkat. Aegeus minta agar Theseus memasang layar hitam ketika berangkat sebagai tanda perkabungan. Dan bila kembali selamat, Theseus diminta memasang layar putih agar ketika kapal muncul di cakrawala dengan layar putih, hati Aegeus tentram. Ketika mereka tiba di kota Knossos di Pulau Kreta, mereka dipamerkan di jalanan. Ariadne, putri Minos, melihat parade itu dan jatuh cinta pada Theseus. Ariadne menemui Daedalus, pencipta labirin, dan bertanya cara keluar dari labirin. Selama ini, siapapun yang masuk labirin tidak bisa keluar. Bahkan Daedalus sendiri pun harus terbang menggunakan sayap agar dapat keluar dari labirin. Labirin pula yang membuat Minotaur menjadi semakin buas dari hari ke hari. Ariadne kemudian pergi menemui Theseus dan mengatakan akan membantu Theseus, asalkan Theseus mau membawanya pergi ke Athena dan menikahinya. Theseus setuju. Ariadne memberinya gulungan benang. Ariadne menyuruh Theseus mengikat ujung benang di pintu masuk labirin dan mengulurkan benang itu ketika masuk ke dalam labirin, sehingga Theseus bisa menyusuri benang itu ketika keluar. Theseus mengikuti saran Ariadne dan kemudian berhasil membunuh Minotaur. Sebetulnya Minotaur adalah korban yang butuh belas kasihan orang, menjadi jahat karena perlakuan Minos yang kejam terhadap dirinya. Sebelum Minos mengetahui apa yang telah terjadi, Theseus dan para korban pergi dengan kapalnya. Ariadne ikut bersama mereka. Pada malam hari di dalam kapal, Dewa Dionysus, dewa anggur, mendatangi Theseus dan mengatakan bahwa hubungan Theseus dan Ariadne harus diakhiri karena Ariadne sudah ditakdirkan untuk menjadi istri Dionysus. Maka mendaratlah kapal di Pulau Naxos, dan untuk menghormati Dionysus, Theseus meninggalkan Ariadne yang sedang tidur. Sedih karena meninggalkan Ariadne, Theseus lupa mengganti layar hitam kapalnya yang seharusnya warna putih karena ia selamat dari Minotaur. Lalu bagaimana nasib Ariadne? Ariadne baik-baik saja. Awalnya ia sedih karena ditinggal pergi Theseus. Namun kemudian Dionysus menghampirinya dan pada akhirnya mereka menikah.
Sementara itu, Aegeus berdiri menatap cakrawala, menunggu datangnya kapal Theseus. Ketika kapal itu datang dengan layar hitam, Aegeus menjadi sedih karena mengira Theseus telah mati. Aegeus yang berduka terjun ke laut mengakhiri hidupnya. Laut tempat Aegeus mati sekarang bernama Laut Aegea. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah Theseus. Di antaranya adalah perlakuan kejam seseorang terhadap orang lain bisa menciptakan monster yang berbahaya. Kemudian peristiwa tragis Aegeus sebetulnya tidak perlu terjadi. Sayang sekali, andai saja Aegeus menunggu kapal itu mendarat untuk memastikan apa yang telah terjadi. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai berjumpa pada tayangan berikutnya.